Halo Sobat Movie, apa kabar? Sebelumnya Mimin mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mohon maaf, Mimin baru bisa upload video lagi dikarenakan kesibukan menjelang Hari Raya. Semoga Sobat Movie dapat memakluminya. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan yang sudah kalian tunggu-tunggu selama ini. Barangkali ada yang mau kasih Mimin THR, link traktir seperti biasa sudah ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share karena jika channel Good Movie ID mencapai 10.000 subscriber, maka akan ada hadiah untuk kalian semua. Oke deh, mungkin kalian sudah tidak sabar, ayo kita meluncur, gaskun. Kinan lalu mencangkupkan tangannya dan berkata kepada Long Aotian, "Saudara Aotian, tolong berikan aku pencerahan." Setelah itu Kinan mulai mendekati pedang berat tersebut sambil mengeluarkan aura yang kuat di dalam tubuhnya. Aura Kinan berhasil membuat para murid dan yang lainnya terkagum-kagum. Mereka bahkan berkata, "Sungguh, tubuh yang kuat. Aku pikir itu sebanding dengan seorang martial virgin." Tapi di sini Long Autian yang sudah percaya diri jika dirinya tak akan terkalahkan, ia masih saja meremehkan Kinan. "Kinan, tubuhmu memang kuat, tapi kau tidak mungkin bisa menarik pedang berat bertepi tajam itu," ucapnya dengan sangat sombong. Tapi Kinan tidak mendengarkan bacotannya tersebut. Kinan saat ini tengah fokus ke pedang berat itu. Ia menggunakan mata God of War terlebih dahulu untuk melihat ke dalam pedang berat itu. Dirasa Kinan telah mengetahui tentang pedang tersebut. Kinan dengan senyuman lalu mencoba menarik pedang itu. Kinan bergumam, "Ikutilah aku akan membuatmu muncul kembali di dunia." Dan dengan sangat mudah, bahkan tidak harus menggunakan martial soul-nya, Kinan berhasil mencabut pedang itu dengan sempurna yang membuat Long Autian sangat terkejut. "Bagaimana mungkin?" ucapnya. Tidak hanya Long Autian, Jiang Huang yang pemilik pedang itu pun dibuat tidak percaya jika Kinan berhasil menarik pedang itu. Ia lalu berkata, "Pedang besar bertepi tajam berhasil ditarik dengan kalimatnya." "Haha, itulah Tuan Muda," balas Tuan Fang. Long Autian yang masih tidak percaya ia pun menuduh Kinan curang. Ia mengatakan, "Ini tidak mungkin. Kultivasimu bahkan belum mencapai Martial King. Dan kau sama sekali tidak menggunakan kehendak. Kenapa kau bisa membangunkan pedang berat bertepi tajam? Itu pasti curang." "Karena kau masih ragu, maka aku akan tunjukkan wajah sebenarnya dari pedang ini," balas Kinan. Kinan lalu mengangkat pedang besar tersebut dan mulai merafalkan mantra. Langit dan bumi mengandung keajaiban, hancur selama 10 tahun untuk menunjukkan tubuh aslinya. Seketika pedang itu pun berubah ke wujud aslinya. Kemudian Kinan mulai menjelaskan tentang pedang tersebut. Yang disebut pedang berat bertepi tajam sebenarnya sebuah pisau. Kau mengira untuk menariknya perlu membangunkan kesadaran spiritualnya. Tetapi pada kenyataannya bukan kesadaran spiritual yang perlu dibangunkan, tapi tubuh aslinya. Aku melihat tubuh aslinya, jadi aku bisa menariknya dengan satu kalimat. Jiang Huang pun yang mendengar penjelasan Kinan kemudian berkata, "Jadi begitu, aku tidak menduga. Bahkan dengan martabahap dominatorku, aku bahkan tidak menemukan rahasia ini. Kinan, kau benar-benar memberiku kejutan besar." Setelah Kinan berhasil menarik pedang itu dan mengembalikannya ke wujud aslinya, Jiang Huang lalu mengumumkan hasil dari kompetisi kali ini. "Atas nama Mansion Penguasa Kota Jiang Huang, dengan ini aku umumkan pada kompetisi seleksi kali ini, posisi pertama dimenangkan oleh Kinan." Long Autian yang tidak terima dikalahkan oleh Kinan, ia pun lari sambil menangis. "Kinan, aku membencimu." "Long Autian, tenanglah," ucap utusan Tanah Suci Fei yang mencoba menenangkan Long Autian. Fang di sini pun kemudian berkata kepada utusan Tanah Suci Fei Yang, "Sudah kubilang sebelumnya, pertandingan ini tidak diperlukan. Long Autian sudah terluka 2 kali. Aku khawatir dia akan dihapuskan untuk selamanya." Tentu saja ucapan dari Fang membuat utusan Tanah Suci Fei Yang menjadi kesal. Setelah itu di sini Jiang Huang pun mengucapkan selamat dengan berkata, "Selamat kepada semua yang lulus kontes seleksi murid. Penampilan kalian luar biasa. Akan tetapi penilaian yang sebenarnya baru saja dimulai. Berdasarkan regulasi, kalian akan pergi ke Tanah Suci Azure Dragon untuk penilaian terakhir. Setelah istirahat 1 hari." "Baik," ucap mereka. Setelah ucapan penutupan selesai, Jiang Huang di kediamannya lalu menemui Kinan. Jiang Huang pun di sini berkata kepada Kinan, "Sampai hari ini, aku tidak mengerti mengapa aku belum bisa sepenuhnya membangkitkan kecerdasannya selama bertahun-tahun. Kinan, terima kasih banyak kali ini." "Itu cuma usaha kecil, bukan apa-apa," jawab Kinan.
Kinan, aku ingin kau juga menggunakan pisau ini. Pisau ini memiliki banyak takdir denganmu. Bagaimana kalau aku memberikannya sebagai hadiah posisi pertama? Ucap Jiang Huang. Namun ternyata di sini Kinan malah menolak pisau tersebut. Senior Jiang, terima kasih banyak atas niat baikmu. Tapi pisau itu tidak cocok denganku. Tolak Kinan dengan sopan. Namun karena Kinan menolak pisau itu, hal tersebut membuat Putri Miao Miao dan naga harimau kesal. Kinan, dasar idiot. Itu benar. Pisau itu bisa dijual nanti. Kau akan dapat banyak uang, bodoh, ucap mereka. Lalu di sini Jiang Huang kembali berkata, kalau begitu, aku tidak akan memaksanya. Tapi kalau bisa aku berharap kau menjadi Raja Kebanggaan Langit tahun ini. Raja Kebanggaan Langit, jawab Kinan. Ya, seorang jenius yang bisa dibawa oleh Master Puncak dari 2 tanah suci. Itu yang disebut Raja Kebanggaan Langit, jawab Jiang Huang. Jadi begitu, menarik. Balas Kinan lagi. Singkat cerita, mereka pun menaiki kapal untuk pergi ke Tanah Suci Azure Dragon. Di dalam perjalanan, Kinan terus berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Di sini ia bergumam, masih ada 5 hari sebelum tiba di Tanah Suci Azure Dragon. Dalam 5 hari ini, aku harus memahami misteri inti alkimia ini. Tapi sebenarnya apa 3 pola emas ini? Setelah bergumam seperti itu, kemudian dia berkata kepada cermin perunggu, Hei, terakhir kali aku mengikuti kata-katamu dan mencampurkan Chaoski ke dalam inti alkimiaku. Sekarang setelah ada kelainan, kenapa kau diam saja? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kau beritahu aku apa yang terjadi dan aku akan memberimu 5 untai Chaoski lagi. Namun cermin perunggu tak menjawab ucapan Kinan. Hal itu membuat Kinan menjadi agak sedikit kesal. Lupakan saja. Lagian cepat atau lambat inti alkimiaku akan bisa memancing petir tribulasi dan promosiku hanya masalah waktu. Gumamnya, 5 hari pun telah berlalu, mereka pun tiba di Tanah Suci Azure Dragon. Tuan Fang lalu memperkenalkan tempat-tempat yang ada di Tanah Suci Azure Dragon. Semuanya, ini adalah puncak tuanmu. Puncak pertama dari pegunungan Azure Dragon dan tempat ujian terakhir kalian. Ini adalah pusat latihan pertama puncak tuanmu. Kolam teratai Dao Immortal, Panglai, teratai, daun teratai, dan kolam di dalamnya semuanya adalah peruntungan baik dari langit dan bumi yang dapat meningkatkan persepsi, jiwa, dan alam, dan mereka memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya. Kinan yang melihat pemandangan itu pun lalu bergumam, inilah tanah suci yang sebenarnya untuk berkultivasi. Semuanya, kami juga punya tanah suci untuk berkultivasi yang tidak lebih lemah dari kolam ini, ucap utusan dari tanah suci Fei Yang. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke tempat tujuan. Utusan Fang pun berkata, kita sampai. Ini adalah bidang seni bela diri puncak duanmu dan merupakan tempat untuk ujian terakhir kalian. Saat semua kontestan sudah datang, kami akan membaginya ke ranah Xiantian, Martial King, dan Martial Ancestor, dan mencoba menjaga agar semua lawannya di dalam ranah yang sama untuk memastikan keadilan. Tentu saja tidak ada eliminasi dalam penilaian terakhir ini. Bahkan jika kalian tidak terpilih, kalian tetap akan menjadi murid tanah suci. Tetapi dengan cara ini, status kalian secara alami tidak akan terlalu tinggi. Jadi aku harap kalian semua dapat melakukan yang baik, ucapnya kepada Kinan dan yang lainnya. Lalu naga harimau dengan rasa percaya dirinya kemudian berkata, hahaha, leluhur ini pasti akan diperebutkan oleh semua Master Puncak. Naga harimau, kita sama-sama tingkat Martial Ancestor, jadi aku menantikan untuk melawanmu, balas Putri Miao Miao. Seketika naga harimau pun jadi mati kutu dibuatnya. Singkat cerita, 3 utusan dari Tanah Suci Azure Dragon dan Fei Yang pun tiba di sana. Salah seorang utusan berkata kepada Tuan Fang, Saudara Fang, ini adalah jenius yang aku pilih, namanya Huang Ziheng. Tolong rawat dia. Tentu, jawab Fang Jian. Setelah kedatangan mereka bertiga, kemudian Master Puncak pun tiba di sana. Tuan Fang lalu mencangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Master Puncak. Ternyata di sini Master Puncak membawa Jiang Bilan dengannya, lalu ia berkata, ini adalah orang yang aku pilih, sains dari aliansi bisnis, Jiang Bilan. Gadis kecil ini Jiang Bilan, ini pertama kalinya kita bertemu, mohon bantuannya, ucap Jiang Bilan. Namun hal tersebut membuat Putri Miao Miao muak dibuatnya karena kepura-puraan Jiang Bilan. Cih, pura-pura, ucap Putri Miao Miao. Jiang Bilan yang melihat Kinan kemudian menghampirinya dan berkata, teman Daos Kinan, kita bertemu lagi. Gadis kecil ini tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini.
Bisakah aku meminta teman Daos Kinan untuk memberi sedikit penjelasan? Nyahlah, ucap Kinan. Jian bilang, kemudian berkata lagi, teman Daos Kinan, kenapa kau sangat membenciku? Aku memang melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan kan? Tidak bisakah teman Daos Kinan memberiku kesempatan untuk berubah? Dasar, tidak tahu malu, aku menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar? Jawab Kinan lagi dengan sinis. Kemudian salah seorang murid yang mengikuti seleksi tersebut pun yang melihat sikap Kinan yang arogan kepada Jiang bilang, ia berkata, rekan Daos Kinan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi Sain sudah meminta maaf padamu. Dengan serendah itu sudah sangat mengesankan, ucapnya. Para murid yang lainnya pun membenarkan apa yang orang itu katakan. Itu benar, bagaimana orang seperti itu bisa disebut kebanggaan langit? Ucap mereka. Namun Kinan yang sudah kesal kepada Jian bilang dan para pembelanya. Di sini Kinan pun menjawab ucapan orang itu. Apa kau anjing yang dibesarkan Jiang Bilan? Sungguh anjing yang setia melindungi tuannya seperti ini. Kau Kinan, aku akan menekan basis kultivasi menjadi Half Martial King dan tidak akan menggunakan artefak ataupun Martial Dao. Apa kau berani bertarung denganku? Tantang orang tersebut kepada Kinan. Tentu saja Kinan seperti diberi umpan. Ia pun menyetujui tantangan tersebut. Kau sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu, segel dulu kultivasimu. Aku sudah menyegelnya, ayo. Namun ternyata hanya dengan satu pukulan, orang itu dibuat terbang ke langit oleh Kinan. Melihat orang tersebut terbang, para murid yang lainnya pun dibuat terkejut. Lah, itu baru mulai dan sudah berakhir lagi. Kinan yang telah mengajar orang itu pun lalu berkata, sebaiknya kau cari tahu dulu masalahnya sebelum membela orang lain. Jika Jiang Bilan tidak memaksaku ke dalam situasi putus asa dan ingin merebut sesuatu dariku, bagaimana mungkin aku akan bersikap seperti itu padanya? Jika kau ingin bermurah hati kepada orang lain, kau harus bertanya terlebih dahulu ke tinjuku. Ucap Kinan. Setelah Kinan berkata seperti itu, tiba-tiba seorang yang gendut pun membenarkan ucapan Kinan. Orang gendut itu tidak lain adalah si Makong yang sedang menyamar. Ia berkata, yang dikatakan pria itu benar. Jiang Bilan itu pelacur. Jika aku tidak menaparnya ratusan kali, sulit untuk menghilangkan kebencianku. Tiba-tiba salah satu master puncak berkata kepada Fang Jian, Fang Jian, anak itu bernama Fang Xiu. Dia adalah orang yang aku tunjuk. Aku tidak menduga anak gemuk yang terlihat biasa-biasa saja itu adalah orang yang ditunjuk master puncak. Gumang Fang Jian. Namun Kinan tentu saja mengetahui jika orang itu adalah si Makong. Apanya yang Fang Xiu? Itu jelas-jelas si Makong. Ucap Kinan. Di sisi Jian Bilan sendiri, dirinya yang tidak kenal si Makong yang menyamar kemudian berkata, kan Daos Fang Xiu, Bilan ini tidak pernah bertemu denganmu. Kenapa kau menghinaku seperti itu? Kakak Fang ini selalu mengikuti kata hatinya dalam melakukan sesuatu. Aliansi bisnismu itu jahat, dan kau adalah sains aliansi bisnis. Tentu saja kau bukan orang baik, jawab si Makong. Tapi tiba-tiba seseorang dari belakang bersiap menyerang si Makong. Brengsek, ucapnya. Namun Fang Jian menghentikannya sebelum si Makong ditebas oleh orang itu. Berhenti. Kau bisa bersaing di tanah suci Azure Dragon, tapi kau tidak boleh menggunakan gerakan pembunuh. Karena ini adalah pelanggaran pertamamu, aku akan mengampuni nyawamu. Tapi jangan melakukannya lagi, ucap Fang Jian. Setelah berkata seperti itu, salah satu master puncak kembali berkata, Fang Jian, anak itu bernama Jiao Ziyi. Dia adalah orang yang aku tunjuk. Fang Jian sedikit terkejut, namun tidak dengan si Makong. Di sini si Makong kembali berkata, apa kau pikir ditunjuk oleh master puncak itu hebat? Aku tidak memiliki masalah denganmu sebelumnya. Kenapa kau ingin membunuhku? Tanya si Makong. Kau berani menghina Bilan. Tidaklah berlebihan untuk membunuhmu ratusan kali. Dan Kinan kau baru saja mengatai jika Bilan itu jahat. Ini bisa dihukum. Majulah kalian berdua, aku akan melawan kalian. Ucap si Yi menantang Kinan dan si Makong. Mendengar jika Jiao Ziyi menantang Kinan dan si Makong, seseorang pun berteriak, Jiao Ziyi, apa kau belum cukup membuat masalah? Diketahui orang itu bernama Jiao Zi, kakak dari Jiao Ziyi. Ziyi pun seketika ketakutan. Jiao Zi pun berkata lagi, aku akan mengurusmu nanti. Setelah itu ia menghampiri Kinan, kemudian mencangkupkan kedua tangannya dan berkata, dua rekan Daos, Ziyi memiliki sifat yang buruk. Aku harap kalian berdua tidak tersinggung. Jika ada pelanggaran, aku akan meminta maaf untuknya. Kinan yang melihat
Zi kemudian ia bergumam. Orang ini memiliki basis kultivasi half martial ancestor dan martial soul-nya level Swan tingkat 7. Singkat cerita, Master Puncak Duanmu pun datang. Para kontestan dan para utusan serentak memberi hormat dan salam. Selamat datang Master Puncak Duanmu. Master Puncak Duanmu kemudian berkata, aku menyambut semua bakat muda yang sudah datang ke Puncak Duanmu untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sebelum penilaian, aku akan membuat ilusi di mana kalian tidak akan bisa melihat bagian luar, tetapi kalian bisa melihat bagian dalam. Kemudian Master Duanmu pun mengatur ilusi tersebut dan pertandingan besar pun dimulai. Lalu Fang Zian di sini pun memberi instruksi. Semuanya sekarang ada nomor di depan kalian. Selanjutnya pertarungan akan dilakukan sesuai dengan tingkatan yaitu Martial Ancestor, Martial King, dan Xiantian. Yang pertama adalah pertarungan tingkat Martial Ancestor. Nomor 1 melawan nomor 2, nomor 3 melawan nomor 9, dan nomor 4 melawan nomor 18. Naga harimau yang telah mengetahui siapa lawannya kemudian berkata, sudah lama sejak aku mendapat pertarungan yang bagus, di mana nomor 4 cepat keluar. Sedangkan di sisi lain, alkimia Kinan tiba-tiba bereaksi. Kinan pun segera melakukan pemulihan agar inti alkimianya stabil kembali. Zi yang melihat tubuh Kinan yang kuat lalu berkata, Kinan ini sangat luar biasa. Fisiknya saja sudah cukup untuk bersaing dengan Martial King lapisan ketiga. Tidak hanya Zi, para murid yang lainnya pun seketika melihat ke arah Kinan. Mereka kemudian berkata, spiritualitasnya hanya saat ini alkimianya berhasil bertahan dari petir tribulasi dan dipromosikan menjadi Martial King. Barulah kesadaran spiritualnya bisa terlahir, tapi Kinan masih berada di half Martial King. Ini pertama kali aku melihatnya. Apakah ada harta karun yang dimiliki anak itu, atau dia mengkultivasi sebuah teknik spesial tertentu? Kinan tidak menyadari jika orang-orang tengah memperhatikannya. Ia tetap fokus menyetabilkan inti alkimianya. Di sini inti alkimia Kinan tiba-tiba membentuk 6 pola emas. Kinan lalu bergumam, ini sangat aneh. Inti alkimiaku sudah membentuk 6 pola emas dan kekuatan spiritualku sudah banyak menerobos dan setara dengan seorang Martial King lapisan ketiga. Tetapi kenapa itu tidak menarik petir? Tidak usah dipedulikan sajalah. Pertama, aku ingin tahu perubahan apa yang akan terjadi pada inti alkimia ini jika itu terus menelan Chowski. Di saat Kinan membuka matanya, ia terkejut karena orang-orang tengah memandanginya. Hah, kenapa mereka memandangiku? Gumam Kinan. Si Makong kemudian berkata, Kinan, itu luar biasa. Cepat beritahu adik ini metode apa yang kau gunakan sehingga punya kesadaran spiritual di tahap half Martial King. Tidak hanya si Makong, Jiang Bilan kemudian berlari menghampiri Kinan dan berkata, teman Daos Kinan, selamat karena kultivasimu sudah melangkah lebih jauh. Kinan dan si Makong kemudian memasang ekspresi aneh yang membuat Jiao Ziyi merasa kesal dan berkata, ada apa dengan ekspresi kalian? Apa kalian cari mati? Setelah berkata seperti itu, Jiao Zi pun menghajar Jiao Ziyi dan berkata, teman Daos Kinan, aku benar-benar malu. Adikku kurang disiplin sejak masih kecil. Aku harap kau tidak tersinggung dengan perilakunya. Kemudian Fang Zian pun mengumumkan jika pertandingan tingkat Ancestor telah selesai. Semuanya, pertandingan tingkat Martial Ancestor sudah berakhir. Selanjutnya pertandingan tingkat Martial King. Ketika naga harimau dan putri Miao Miao keluar dari arena, mereka kemudian berkata, Kinan, kau menutup matamu barusan, jadi kau tidak melihat leluhur ini menghajar lawannya. Aku ditunjuk oleh Patua Duanmu itu. Aku juga diperebutkan oleh 6 master puncak dari 2 tanah suci. Lanjut, putri Miao Miao. Mendengar kebahagiaan mereka, Kinan pun hanya bertepuk tangan sambil mengucapkan selamat. Tapi tiba-tiba di sini Jiao Ziyi kembali menyenggol Kinan dengan berkata, Kinan, aku memperingatimu untuk terakhir kalinya. Kau harus menghormati Jiang Bilan. Kalau tidak, saat kita bertemu kau akan menyesalinya. Jiao Zi pun memperingati adiknya kembali untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Jiao Ziyi langsung menurut akan ucapan kakaknya tersebut. Di sisi lain, Jiang Bilan kemudian melirik ke arah Kinan dan bergumam, menjadi musuh Jiao Ziyi, aku khawatir itu tidak akan mudah bagimu di masa depan. Si Makong yang kesal kepada Jiao Ziyi, ia lalu berkata, kenapa si Jiao Ziyi itu seperti memiliki keterbelakangan mental? Sayangnya dia bukan lawanku. Kalau tidak aku akan membantumu melampiaskan amarahku. Dia cuma badut, biarkan saja, jawab Kinan. Setelah itu tiba-tiba mata God of War bereaksi akan sesuatu. Ia lalu bergumam, sensasi terbakar ini. Ini sama persis dengan saat di Gunung Naga Harimau. Apa bagian tubuh God of War yang lain ada di dekat sini?
tapi fluktuasinya lemah. Apa yang terjadi? Sedangkan dalam arena, Xiaozi tengah akan melakukan pertarungan. Namun sebelum bertarung, ia berkata, "Rekan Daos, aku akan melakukan yang terbaik dalam setiap seranganku. Jangan terkejut jika itu melukaimu." Kinan yang menyadari jika mata God of War ternyata bereaksi terhadap pedang yang dibawa oleh Xiaozi, ia pun bergumam, "Itu dia, pedang itu terkontaminasi energi God of War. Jika aku bisa mendapatkannya, aku mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan sisa tubuh God of War. Tunggu sampai penilaiannya berakhir, lalu tanyakan pada Xiaozi apakah aku bisa membeli pedang itu." Kembali ke arena, Fang Zian di sini pun mengatakan peraturan pertandingan. Di ronde ini, sebuah objek aneh yang disebut ikan penilai akan digunakan. Itu bisa mencium potensi bakat, martial soul, dan sebagainya. Itu akan memilih apakah mendekati kalian. Semakin ikan penilai itu mendekatimu, itu membuktikan bahwa kau lebih kuat. Aku beritahu pada kalian, saat Kaisar Pembunuh melakukan penilaian ronde ini, dia menarik 666 ikan penilai dan membuat sensasi di dua tanah suci. Ucapnya. Kinan pun kemudian bergumam, "Ini mirip dengan batu kualifikasi Pavilion Wu Yuan," ucap Kinan. Kemudian Fang Jian pun berkata lagi, "Master Puncak Duanmu akan melepaskan ikan penilaiannya. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Kalian cukup berjalan di bawah kelompok ikan penilai." Setelah Fang Jian berkata seperti itu, Master Duanmu pun ketika langsung mengeluarkan ikan penilai yang begitu banyak. Kinan di sini yang melihat perilaku ikan penilai sangat aneh, ia lalu bergumam, "Ikan penilai itu, kenapa mereka semua seperti melihat kepadaku?" Sedangkan di sisi lain, para master di sini berkata kepada Master Puncak Duanmu, "Master Puncak Duanmu, Tanah Suci Azure Dragonmu sudah mengambil 2 Tianjiao, dan kami tidak mengatakan apa-apa. Dengan Xiaozi dan Jian bilang, kau tidak berniat merebut Tanah Suci dari kami, kan?" Setelah berkata seperti itu, salah satu master itu pun bergumam, "Selama Jiang Bilan dan Xiaozi di sini, bukankah Xiaozi juga akan di sini?" Salah seorang master puncak juga yang duduk di belakang berkata, "Kau tidak bisa mengatakan itu. Xiaozi ini ditunjuk olehku. Kalau Jiang bilang sih itu tidak masalah." Master puncak Duanmu pun menanggapi ucapan mereka, "Kalian tidak perlu berdebat. Xiaozi dan Jiang Bilan bisa saja diserahkan ke Tanah Suci Feiyang, tapi aku punya permintaan kecil. Selain di antara 3 orang itu, yang pertama memilih Tianjiao, berikutnya harus Tanah Suci Azure Dragon," ucapnya. Master yang pertama kali berkata, lalu ia berkata lagi, "Master Puncak Duanmu, kaulah yang mengatakan ini. Kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu." "Tentu saja," jawab Master Puncak Duanmu. Sedangkan di tempat lain, Master Puncak Liu dan Master Puncak Zhang, mereka sedang kejar-kejaran. Di sini Master Puncak Liu berkata, "Sialan kakak, dia ternyata mengirim saudara ketiga untuk menghentikanku. Haha, kenapa saudara keempat sangat marah? Saudara tertua juga menganggap Kinan tinggal di Tanah Suci Azure Dragon jelas lebih baik daripada di Tanah Suci Feiyang," ucap dari Master Puncak Zhang. "Saudara ketiga, diam. Jika kalian mengincar Kinan, aku akan menghancurkan Tanah Suci Azure Dragon," ucap dari Master Puncak Liu kembali. Kembali ke arena. Di sini salah seorang murid pun bergegas pergi ke arena. Dia mulai berjalan di bawah ikan penilai. Kemudian, Fang Jian pun berkata, "Leng Jianxiong menarik 218 ikan penilai. Hasil yang sangat bagus, dan ingat, untuk memasuki puncak Duanmu kami." "Terima kasih senior," jawab dari Leng Jianxiong. Para murid yang lainnya pun silih bergantian memasuki arena. Di sini, Fang Jian pun mulai menghitung. Hong Fu 208, Lu Renzia 136, Jiang Youyi 107. Tiba saatnya si Makong memasuki arena. Si Makong sebelum memasuki arena ia berkata terlebih dahulu, "Haha, Kakak Fang ini juga ada di sini. Tuan ikan sayang, lakukanlah yang terbaik. Kemari, berjalanlah di sekitarku. Aku punya paha ayam loh yang lezat di sini," ucapnya menarik para ikan. Tidak disangka, si Makong berhasil menarik 480 ikan penilai. Kemudian di sini Xiao Ziyi berkata kepada si Makong, "Gendut, kau tidak layak ada di sini. Ikan penilai adalah makhluk spiritual langit dan bumi. Kau tidak boleh bersikap tidak hormat pada mereka. Aku akan menunjukkan padamu kalau 400 itu tidak ada apa-apanya.
ucap Xiao Ziyi dengan sombong yang membuat si Makong menjadi kesal. Xiao Ziyi pun mulai memasuki arena dan menarik 509 ikan penilai. Ia pun menunjuk si Makong kembali. Gendut, kau lihat itu, saat kita berhadapan di masa depan, aku akan membersihkan mulutmu yang kotor itu. Namun si Makong dengan cuek pun berkata, kau pikir kau siapa? Itu cuma 509 ikan penilai. Beraninya kau menunjukkan jarimu padaku. Kau benar-benar keras kepala, jawab Xiao Ziyi dengan sangat kesal. Xiao Ziyi kemudian melirik ke arah Qinan. Kemudian ia berkata kepada Qinan, Qinan, kenapa kau tidak maju? Apa kau takut? Jika kau tidak bisa melewatiku, tutup mulutmu dan jangan memfitnah Jian Bilang lagi di masa depan. Memangnya kau punya kualifikasi untuk menantangku? Tantang Qinan. Aku tidak punya kualifikasi. Kalau begitu kemari dan tunjukkan pada semua Tianjiao dan Master Puncak yang menonton agar melihatnya. Jangan hanya bicara saja, balas dari Xiao Ziyi. Kalau begitu kau lihat baik-baik. Setelah menjawab pernyataan dari Xiao Ziyi, Qinan kemudian bergumam. Terlepas dari mengapa semua ikan penilai itu memandangiku, aku tidak melihat hambatan di depan. Aku hanya perlu maju terus, gumam Qinan. Namun tiba-tiba Qinan merasakan sesuatu, dan ternyata Qinan telah menerobos kembali. Hal itu membuat para murid yang lainnya pun menjadi kagum. Gambaran evolusi spiritual itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan lapisan ke-6 Martial King. Ini bahkan belum habis 5 dupa, dia melakukan terobosan lagi, ucap para murid yang lain. Salah satu master puncak dari Fei Yang pun yang melihat Qinan menerobos dengan begitu cepat, ia kemudian berkata, kapan jenis semacam ini muncul di domain bawah? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Lalu ia bergumam, dasar rubah tua. Pantas saja dia melepaskan Xiao Ziyi saat Xiao Zi dan Jiang Bilan sangat menyegarkan. Ternyata dia punya rencana lain. Para antek-antek dari Master Puncak Duanmu pun berkata, ternyata tujuan utama Master Puncak Duanmu adalah Qinan. Jahe itu memang selalu panas, ucapnya. Para murid yang lainnya pun seketika menjadi gaduh. Metode latihan apa yang dilakukan orang ini? Aku tidak pernah mendengar hal seperti ini terjadi, ucap mereka. Xiao Zi di sini pun kemudian berkata kepada adiknya yaitu Xiao Ziyi. Ziyi, aku tidak akan menghentikanmu menyukai Jiang Bilang. Tapi kau jangan mencari masalah dengan orang lain seenaknya. Terutama orang seperti rekan Daos Qinan yang tidak bisa diprediksi. Kau benar-benar tidak layak dibandingkan dengannya. Xiao Ziyi lalu menjawab perkataan dari kakaknya tersebut. Ya, seperti yang kau bilang, aku memang tidak layak untuk menantang Qinan. Tapi apa kau punya kualifikasi untuk mengajariku? Kalau kau bisa mengalahkanku dalam tes, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan mulai sekarang. Tapi jika tidak, berhentilah memperdulikanku. Yakin, ucap Xiao Zi. Ya, aku Xiao Ziyi selalu menepati janjiku, balas Xiao Ziyi. Kemudian, Xiao Zi pun memasuki arena. Ia kemudian berkata, sejak aku lahir, perang domain bawah telah bergejolak selama bertahun-tahun, dan ada banyak korban yang tak terhitung jumlahnya. Keinginan seumur hidupku bukanlah ketenaran dan kekayaan. Aku hanya berharap semua makhluk yang aku lihat bisa hidup dengan aman. Tanpa diduga, di usia yang begitu muda, Xiao Zi telah memadatkan hati Dao, dan 599 ikan penilai mendekatinya, yang membuat Xiao Zi menang dari Xiao Ziyi. Di luar ilusi barir, utusan dari Tanah Suci Fei Yang dan Fang Jian sedang berdebat. Fang Jian di sini berkata, Xiao Zi adalah milik Tanah Suci Azure Dragon kami. Tanah Suci Fei Yang, apa kalian ingin mencuri semua jenius? Master Puncak Duanmu sendiri yang mengatakan itu. Jadi Xiao Zi harus menjadi milik Tanah Suci Fei Yang, jawab utusan dari Tanah Suci Fei Yang. Di sini Qinan masih berkultivasi. Ia pun bersyukur karena akhirnya dia dipromosikan. Kemudian setelah membuka mata, ia terkejut karena Jiang Bilang sudah ada di hadapannya. Qinan pun berkata, Jiang Bilang, kenapa kau menatapku? Selamat atas peningkatan kultivasi rekan Daos Qinan. Rekan Daos Qinan bisa memiliki kesadaran spiritual dan kekuatan fisik seperti itu di tahap Half Martial King. Gadis kecil harus mengaguminya, jawab Jiang Bilang. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Jika itu hanya omong kosong, nyalah dari hadapanku, balas Qinan. Kemudian Jiang Bilang pun berkata lagi, rekan Daos Qinan pasti lelah berurusan denganku. Gadis kecil ini punya saran yang bisa memecahkan urusan di antara kita. Aku tidak tahu apakah rekan Daos Qinan menginginkannya. Katakan saja, ucap Qinan.
Jika aku memenangkan tes ini, serahkan rahasia pavilion Wuyuan padaku. Jika aku kalah, katakan apa saja yang kau inginkan. Selama aku memilikinya, aku bisa menyerahkannya dengan kedua tanganku. Jawab Jiang Bilan. Ini saran yang sangat bagus, tapi aku takut kau tidak akan bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Balas Kinan lagi. Katakan saja rekan Daos Kinan, ucap Jian Bilan. Itu. Kinan kemudian menunjuk Jiaozi. Itu. Aku menginginkan pedang kuno yang ada di tangannya, ucap Kinan. Seketika, Jian Bilan pun menjadi terpelongo dibuatnya. Jian Bilan kemudian bergumam. Karena Jiaozi jadi sedikit bermasalah padaku. Tidak akan mudah untuk mendapatkan pedangnya. Tapi Kinan sudah menangkap umpannya. Ini adalah kesempatan langka. Aku tidak boleh melepaskannya. Jian Bilan kemudian mendekati Jiaozi lalu mencakupkan tangannya. Kemudian ia berkata, aku ingin tahu apakah rekan Daos Jiaozi bisa menyerahkan pedangnya kepadaku jika rekan Daos memiliki syarat. Selama aku memiliki, aku akan melakukan yang terbaik. Jiaozi pun membantu Jian Bilan untuk mendapatkan pedang tersebut kepada kakaknya. Kak, jika kau memberikan pedang kuno itu pada Bilan, mulai dari sekarang aku tidak akan pernah pergi ke timur saat kau pergi ke barat, ucap Jiaozi. Jiaozi pun berkata, Sain Jiang bilang, jika jumlah ikan penilai yang kau tarik lebih banyak dariku, aku akan menyerahkan pedang ini dengan kedua tanganku. Jika tidak, maaf, karena aku menolaknya. Bahkan jika aku harus menyerahkannya, itu harus tujuan yang baik, ucap Jiaozi. Jiang bilang pun kemudian menyetujuinya. Ia kemudian mendekati Kinan lagi dan berkata, Kinan, sekarang semua senior ada di sini. Setelah kau membuat taruhan, kau tidak boleh mundur, oke? Tentu saja, aku tidak akan mundur. Tapi jika kau ingin bertaruh denganku, dapatkan dulu pedang kuno itu, ucap Kinan. Oke, kita sudah sepakat. Kemudian, Jiang Bilang pun sudah mulai memasuki arena. Ia kemudian berkata, ikan penilai, mengapa tidak bermain-main denganku? Apakah Jiang Bilan bisa mengalahkan rekor dari Jiaozi dan mendapatkan pedang tersebut lalu mengalahkan Kinan? Kelanjutannya akan ada di part selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya.